dewan, jadi semuanya nanti bakal membahagiakan siapa anak-anak semuanya? Membahagiakan orang tua kita, membahagiakan guru-guru kita. Oh iya, Kak Ade kalau mendongeng itu suka bawa boneka. Suka bawa boneka. Dan Kak Ade, alhamdulillah dongengnya sudah keliling Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, Kak Ade pernah ke Lombok, waktu itu ada gempa di Lombok. Kak Ade pernah ke Palu, daerah Palu, Sulawesi, waktu itu ada gempa. Kak Ade pernah datang ke lokasi kebakaran. Kak Ade pernah datang ke lokasi banjir. Kak Ade pernah datang ke lokasi gunung meletus. Ngapain Kak Ade ke sana? Menghibur anak-anak yang sedang sedih. Karena apa? Ada yang rumahnya hancur, ada yang orang tuanya meninggal, ada yang kampungnya terkena gempa bumi rata dengan tanah. Kak Ade datang ke sana membawa keceriaan lewat dongeng. Yeay! Yang suka Kak Ade bawa nih, mereka suka seneng kalau Kak Ade bawain, kalau Kak Ade bawa boneka. Nih dia, bonekanya. Namanya si Mocil, monyet kecil. Nah, si monyet kecil. Pas Kak Ade datang ke depan musibah, ada yang lagi nangis. Jangan sedih, Kak Ade datang. Ayo senyum. Jangan sedih. Lihat, kalau sedih, nanti Kak Ade-nya tidak bisa bercerita. Dia lihat, Kak Ade punya sesuatu yang keren. Sebelum Kak Ade kasih lihat boneka, Kak Ade kasih buku ajaib dulu. Dia lihat. Buku ajaib. Kakak itu buku apa? Buku ajaib. Lihat, Kak Ade buka. Bismillahirrahmanirrahim, bukunya dibuka. Nggak ada gambarnya. Tapi kalau kamu tersenyum, lihat Kak Ade baik-baik, buku ini berubah jadi ada gambarnya. Lihat, dibuka gini kan tidak ada gambarnya. Dah, sekarang tangannya tunjuk ke kamera begini semuanya. Ikutin Kak Ade semuanya begini. Tunjuk sini, begini. Siap? Sekarang baca bismillah gambar harimau. Bismillahirrahmanirrahim harimau. Shhh. Gambar gajah. Shhh. Tangannya digerakin. Gambar gajah. Shhh. Gambar buaya. Shhh. Gambar kodok. Shhh. Lihat ya. Dengan membaca bismillah semuanya bahagia. Tahu-tahu berubah jadi ada gambarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. 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 Kakak belum berwarna, kakak belum berwarna. Lihat, kita warnain. Siap. Tunjuk lagi tangannya ke depan. Baca bismillah. Warnain harimau. Warnain gajah. Warnain kodok. Warnain burung elang. Bismillahirrahmanirrahim. Harus tersenyum ya. Jangan bersedih, lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Wih. Wih. Wah. Kakakku seneng banget, kakak. Langsung Kak Ade keluarin bonekanya juga. Nih dia. Bonekanya. Wah. Bonekanya. Bonekanya juga membuat mereka senang. Lihat. Mocil, kamu siapa namanya Mocil? Lihat ke depan. Mocil, di sini ada anak-anak yang lagi lihat ke depan. Di sini ada anak-anak yang lagi bersedih. Lihat ke depan. Emang kenapa enggak? Kakak. Apa? Aku belum ucap salam. Oh, ucap salam. Mohon maaf, benar-benar kalau sesama orang Islam, kalau ketemu tuh ucap salam. Iya kakak, iya. Oke, siap. Ucap salam ya. Siap. Teman-teman nanti yang di rumah semua jawab, oke. Terus nanti kalau sudah ucap salam, semuanya harus konsentrasi. Oke. Jadi, oke. Iya, siap. 1, 2, 3, silahkan ucap salam. Oke kakak. 1, 2, 3. Ucap salam.
Masa ucap salam begitu? Kakak, apa? Aku salah. Salah. Ucap salam yang bener nih, ikutin Kak Ade ya. Oke, siap. Ikutin ya. Ajarin aku. Iya, siap. Siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bukan yang itu. Bukan yang itu. Ya Allah. Ya Allah. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Subhanallah. 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 Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Ya Allah. Si Mocil ya bener-bener deh. Udah nanti dulu Mocilnya. Turunin lagi ke bawah dulu ah. Jangan gangguin kakak. Kakak mau cerita tentang persahabatan. Adik-adik semuanya. Sebelum kakak bercerita. Dongeng keliling Indonesia. Kak Ade pernah ngajar di SD. Pernah ngajar di lab school. Tahu nggak? Waktu itu kenaikan kelas. Waktu kenaikan kelas, Kak Ade sudah di dalam kelas, duduk di depan, rapi, dan biasanya itu pada berebutan kursi. Di dalam kelas, murid-muridnya Kak Ade, ya, semuanya baik, tapi ada satu anak yang sombong. Sombong minta ampun. Sombongnya kenapa? Mentang-mentang orang tuanya kaya raya. Mentang-mentang orang tuanya punya mobil banyak. Mentang-mentang rumahnya besar. Pada saat itu, semua anak sudah dapat tempat duduk yang rapi, yang keren, yang bagus. Ada yang di depan, di belakang, di kiri, di kanan. Dan anak yang tadi Kak Ade kasih tahu nggak teman-teman semuanya, datangnya terlambat. Masuk ke dalam kelas, tidak ucap salam. Padahal mah ada Kak Ade, gurunya, yang sedang duduk siap-siap mau mulai pelajaran. Tahu nggak teman-teman? Anak itu langsung masuk. Aku terlambat. Aku kesel terlambat. Tahu nggak? Pas pada saat dia terlambat, melihat ternyata tempat duduknya dia bersebelahan sama siapa coba? Sama anak yang paling miskin di kelas itu. Sama anak yang tidak cakep di kelas itu. Terus anak tersebut yang sombong bilang begini, kenapa aku duduk sama orang itu? Kenapa aku duduk sama anak itu? Teman yang tidak punya bilang begini, maaf, emang tinggal satu itu. Kamu mau nggak mau duduk sama-sama aku bersebelah? Enggak. Aku nggak mau duduk sama kamu. Nggak mau. Emangnya kenapa? Kak Ade sebagai guru ngeliatin di depan. Emangnya kenapa nggak mau duduk sama aku? Nggak mau. Kamu jelek. Kamu miskin. Aku nggak mau duduk sama orang miskin. Dengar begitu Kak Ade langsung berdiri. Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa pada berantem? Kenapa? Guru, itu teman aku nggak mau duduk sama aku. Emangnya kenapa nggak mau duduk sama aku? Katanya aku miskin. Terus katanya aku hitam. Terus katanya aku jelek. Dengar. Teman kamu itu jelek. Iya yang bilang dia. Dengerin. Apa? Apa Pak Guru? Apa? Melawan sama Bapak. Melawan sama Kak Ade. Dengerin. Kamu kaya. Iya, aku kaya. Kamu banyak uang. Iya, aku banyak uang. Dengerin. Yang punya uang siapa? Yang punya uang siapa? Yang punya uang. Iya, yang punya uang siapa? Ayah aku. Dengerin. Yang punya rumah banyak siapa? Orang tua aku. Terus aku tanya, kakek kamu sudah meninggal atau belum? Kakek aku. Ya, kakek kamu sudah meninggal atau belum? Kakek aku. Kakak tahu bahwa kakeknya baru meninggal, belum lama. Iya, kakek aku baru meninggal. Kakak bapak guru tanya, kakek kamu meninggal? Uangnya dibawa enggak? Enggak. Hartanya dibawa enggak? Enggak. Mobilnya yang banyak dibawa enggak? Enggak. Terus, cincinnya yang bagus-bagus dibawa enggak? Enggak. Terus,
Kakek kamu meninggal cuma pakai apa? Kakek aku, iya kakek kamu pakai kain putih doang. Terus, tapi kakek aku yang nganterin banyak Pak Guru. Banyak banget orang nganterin ke kuburannya. Itu tandanya kakek kamu orang baik. Tidak sombong kayak kamu. Kamu mau nanti mati sendirian, gak ada yang gotong? Enggak. Kamu mau nanti meninggal gak ada yang nolongin, gak ada yang nganterin ke kuburan? Enggak. Sudah, sekarang dulu. Iya. Anak itu langsung diam. Malu. Dia ingat bahwa segala sesuatunya itu bukan punya siapa-siapa, tapi punya Allah. Nah, adik-adik semuanya, itu cerita Kak Ade waktu Kak Ade masih jadi guru. Terus kemudian, cerita ini adalah cerita kisah nyata. Persahabatan dua orang anak. Dan itu adik-adik semuanya terjadinya di Yogyakarta. Ayah bunda, bapak ibu guru yang hadir, ini adalah kisah nyata yang saya sampaikan, yang Kak Ade sampaikan. Tahu nggak? Yang satu namanya Soleh. Soleh baik sekali. Bersahabat sama siapapun karena Allah. Yang satu lagi namanya adalah Zami. Zami bersahabat sama semuanya bukan karena Allah, tapi karena apa coba? Karena mentang-mentang dia orang kaya, mentang-mentang dia orang mampu, kemana-mana temannya ditraktir, kemana-mana temannya dijajanin, tapi niatnya supaya temannya bisa disuruh-suruh. Niatnya supaya temannya bisa dipakai buat nyontek. Niatnya supaya temannya bisa diajak berbuat yang tidak baik, adik-adik semuanya. Soleh berangkat ke Jogja. Sekolah SD, SMP, SMA gratis karena pinter. Tapi orang tidak punya. Berangkat ke Jogja. Zami sekolah SD, SMP, SMA ya bisa karena orang tuanya mampu. Berangkat juga ke Jogja, sekolah di Jogja, kuliah di Jogja. Bertemulah mereka berdua antara Soleh dan Zami. Soleh dan Zami, adik-adik semuanya, tinggal di dalam satu rumah. Apa yang terjadi? Soleh selalu berbuat baik kepada Zami. Tapi Zami merasa punya segala sesuatu, suka jahatin temennya yang namanya Soleh. Adik-adik semuanya, bahkan kalau ada tugas apapun, yang mengerjakan, yang disuruh, tahu nggak teman-teman semuanya? Yang disuruh mengerjakan itu adalah Soleh. Dan Zami suka ngaku-ngaku bilang begini, lihat nih, aku pinter, aku yang mengerjakan, semuanya aku. Suka berkata seperti itu padahal bohong. Tahu nggak adik-adik? Pada saat di dalam kelas, ada guru yang galak bilang begini, sekarang saatnya dikeluarkan tugas. Siapa yang tidak mengerjakan tugas, nanti akan aku hukum. Dibilang seperti itu. Si Zami lupa. Semalam tidak mengerjakan PR, tidak mengerjakan tugas. Pas gurunya dari depan, dosennya dari depan ngecek satu-satu. Mana tugas kamu? Saya Ahmad, Pak Guru, Pak dosen sudah jadi. Bagus. Kamu? Bagus. Kamu? Bagus. Pas sebentar lagi mau nyampe ke Zami, Zami langsung melotot ke temennya yang namanya Soleh. Soleh, sini buku kamu, sini buku kamu. Ini tugas aku. Sini, buku kamu sini. Iya. Dikasih bukunya, diambil. Pas waktunya gurunya sampai ke Zami. Zami, mana tugas kamu? Ini tugas aku, dilihat. Nih aku. Ini punya kamu benar. Iya, ini punya aku yang mengerjakan. Bagus. Muter lagi. Pas sampai ke Soleh kan bukunya sudah diambil sama Zami. Gurunya langsung bilang, Soleh, mana tugas kamu? Mana tugas kamu? Zami melotot. Maaf Pak Guru, aku tidak mengerjakan. Sekarang, kata gurunya, sekarang ke depan, maju ke depan. Soleh maju ke depan, teman-teman, berdiri di depan begini nih.
dihukum. Kata gurunya, jangan cuma berdiri. Angkat kakinya, angkat kakinya. Kakinya diangkat. Soleh sambil sedih dalam hati bilang begini nih. Ya Allah, nggak apa-apa aku dihukum. Yang penting aku berdoa semoga sahabat aku yang namanya Jami menjadi anak yang baik, menjadi anak yang soleh. Nggak apa-apa aku dihukum. Berdiri, tahu nggak teman-teman di dalam kelas? Nggak apa-apa, aku nggak akan marah sama Jami, nggak apa-apa. Jami sambil duduk malah ketawa-tawa bilang begini. Syukurin, dasar, syukurin. Pas sudah selesai, saatnya pulang, Jami bukannya minta maaf bilang begini. Soleh, lain kali jangan lupa. Kalau ngerjain PR, ngerjain tugas, jangan buat kamu doang. Ya, aku juga dikerjain. Ya. Iya, aku kerjakan. Ayo sekarang, ikut sama aku. Karena kamu sudah bantuin aku, ikut sama aku pulang ke kos-kosan, pulang ke asrama naik motor aku. Terima kasih. Pulang mereka berdua sampai ke rumah. Adik-adik semuanya, pada suatu hari akhirnya apa yang terjadi? Zami dan Soleh diundang sama gurunya, ada yang mau menikah gurunya. Tempatnya jauh. Dari Jogja harus berangkat ke daerah yang di daerahnya namanya tempatnya dekat ke daerah Semarang. Harus berangkat. Tapi Soleh tidak punya uang untuk berangkat. Akhirnya apa? Adik-adik semuanya, Soleh minta izin sama Jami supaya bisa numpang bonceng di motornya. Soleh deketin Zami bilang begini. Zami, apa? Boleh aku numpang motor sama kamu? Kan besok guru kita ada yang nikahan. Sementara kita harus datang. Dosen kita ada yang nikahan. Dengerin. Kamu boleh numpang naik motor sama aku, tapi jangan nasehatin aku. Jangan ngajarin aku tentang kebaikan. Dengerin. Aku lebih tahu tentang kebaikan. Ya, kamu sepanjang jalan harus mulutnya dikunci. Jangan ngomong mulu. Iya, yang penting aku boleh ikut sama kamu. Iya, besok boleh ikut. Ya, tapi dengerin ya, jangan ngomong mulu. Iya, aku janji Zami. Akhirnya besok siap-siap berangkat adik-adik semuanya. Berangkat naik motor ke tempat gurunya yang nikahan. Pas pada saat berangkat, Zami bilang begini. Nggak usah ngajarin aku baca doa naik kendaraan. Nggak usah ngajarin aku baca doa. Aku sudah tahu. Iya, aku tahu. Duduk di belakang. Setelah duduk di belakang, Soleh baca doa dalam hati. Ya Allah, lindungi aku dalam perjalanan ya Allah. Supaya aku selamat ya Allah. Begitu. Berangkat. Berangkat. Pada saat berangkat teman-teman semuanya naik motornya ngebut. Ugal-ugalan. Soleh di belakang cuman pegangan begini. Ya Allah, ya Allah. Balap lagu. Ada ibu-ibunya berang hampir ketabrak. Awas, Jami, awas. Diam. Mau ketabrak apa diam. Terus kemudian pas paling parahnya adik-adik semuanya, pada saat ngebut, mau ngebalap bis, belok kanan ngebalap bis, dua-duanya pakai helm. Ngebalap bis, ya belok ke kanan, pas di depannya ada truk yang berhadap-hadapan. Berhadap-hadapan dengan motornya Jami. Langsung Soleh spontan bilang begini nih. Jami, awas ada truk. Dipukul bahunya. Langsung berhenti, nggak jadi balap. Belok ke pinggir, diberhentiin, naik ke atas trotoar, dimatikan motornya dan bilang apa Jami? Turun dari motor aku, turun. Maaf, tadi kan aku ngingetin kamu yang baik. Turun, cepetan, turun.
Setelah turun, Zami bilang begini, sekarang kamu nggak boleh ikut sama aku. Sekarang pulang sana. Pulang ke asrama. Pulang ke kos-kosan. Pulang. Sana pulang. Zami, kan kalau pulang jauh. Pulang. Aku nggak mau diikutin sama teman yang suka sok baik, sok alim, pakai ngasih tahu aku. Aku janji. Nggak. Pulang sana. Jalan. Subhanallah adik-adik semuanya. Perjalanan naik motor sudah hampir setengah jam. Temennya disuruh jalan kaki pulang. Padahal temennya ngasih tahu yang baik. Tapi Zami malah sombong bilang, sana, jalan sana, pulang sendiri. Soleh adik-adik semuanya pulang jalan kaki. Tidak jadi datang ke tempat nikahan gurunya. Dia pulang jalan kaki. Ya Allah, ya Allah, mudah-mudahan teman aku selamat dalam perjalanan, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, aku tadi berkata seperti itu untuk kebaikan, ya Allah. Mudah-mudahan Jami tidak kecelakaan, tidak ketabrak mobil, tidak jatuh ke jurang, ya Allah. Padahal sudah disakiti, sudah dijahatin, tapi soleh pulang tetap mendoakan sahabatnya. Ya Allah, nanti kalau aku sampai di rumah, nanti kalau Jami sampai di rumah juga, aku meminta maaf. Aku janji meminta maaf. Gak apa-apa walaupun aku yang benar. Aku mau minta maaf. Menjelang sore, Zami baru pulang naik motor. Sampai di rumah, sampai di asrama, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya, Bapak Ibu guru, sampai di rumah langsung Soleh buka pintu dan Soleh bilang, Zami, kamu selamat. Ya, aku selamat. Zami, maafin aku minta maaf. Diam, gak usah minta maaf. Dasar sok alim kamu, sok suci. Satu kali minta maaf, dicuekin. Pas pada saat malam sebelum tidur, Zami, maafin aku. Diam, gak usah pakai minta maaf. Diam. Paginya minta maaf lagi. Zami, maafin aku. Diam, gak usah pakai minta maaf sama aku. Diam kamu. Adik-adik semuanya, di dalam ajaran agama Islam, kalau kita marah tidak boleh lebih dari 3 hari. Tidak boleh kita diemin teman kita sampai 3 hari. Soleh sudah minta maaf berkali-kali tidak dimaafkan. Sampai 3 hari Soleh didiemin. Sampai 3 hari Soleh tidak diajak ngobrol, dimusuhin. Apa yang terjadi adik-adik semuanya? Kisah nyata ini terjadi. Apa coba? Pagi hari, Soleh sudah sholat subuh, sudah berjamaah, sudah nyuci baju, tapi Zami masih ada di depan TV dalam keadaan tertidur. Kejadiannya adik-adik semuanya tahun 2006. Apa yang terjadi ketika Soleh lagi jemur pakaian di luar, tahu-tahu adik-adik semuanya, tempat dia berdiri, buminya bergetar, bergerak-gerak semuanya. Teman-temannya yang ada di dalam asrama semuanya lari keluar dan teriak seperti ini nih. Gempa bumi. Getarannya makin kencang. Soleh lagi menjemur, tahu-tahu depan rumah udah ada yang getar-getar, gentengnya pada runtuh. Pintunya ada yang jatuh, semuanya makin runtuh. Tapi Soleh apa yang dilakukan? Bukannya lari menyelamatkan diri ke lapangan, tapi Soleh malah lari masuk ke dalam rumah, masuk ke dalam asrama, dan Soleh teriak bilang begini, ya Allah, Jami ada di dalam masih tidur. Langsung Soleh lari masuk ke dalam. Gempanya makin kencang, genteng sudah jatuh satu persatu, lampu bergerak-gerak. Langsung Soleh bilang, Jami bangun, gempa, bahaya, nanti kita bisa meninggal, Jami bangun. Tapi Jami masih dalam keadaan celentang begini, dia masih tidur. Apaan sih, berisik banget. Jami bangun. Tidak bangun juga. Getarannya makin kencang. Dan perlahan-lahan,
kayu yang besar untuk menopang rumah itu hampir jatuh ke bawah. Apa yang dilakukan Soleh adik-adik semuanya? Soleh bukannya lari keluar, Soleh malah langsung peluk Jami dalam keadaan tertidur celentang. Soleh langsung peluk Jami dari atas. Langsung, Jami awas ada kayu, Jami awas. Dipeluk kencang. Akhirnya Jami tidak terkena kayu yang besar dari atas rumah, yang kena malahan Soleh. Pas kena kepalanya. Kepalanya Soleh langsung terbentur. Bus. Dan mukanya Soleh langsung nabrak mukanya Jami yang lagi tidur. Apa yang terjadi? Soleh keluar darah dari hidungnya, keluar darah dari matanya, keluar darah dari telinganya. Dan Zami kaget. Zami bilang, ada apa ini? Ada apa? Ada apa? Pas di mukanya Zami, itu adalah mukanya Soleh. Soleh keluar darah dari matanya, keluar darah dari hidungnya, keluar darah dari telinganya. Langsung Jami bilang begini, Soleh, ini ada apa ini Soleh? Ini ada apa Soleh? Dilihat Soleh sudah tidak sadarkan diri. Soleh sudah tidak sadarkan diri, sementara hidungnya semuanya terkeluar darah. Soleh pingsan. Zami kakinya nggak selamat. Kakinya tahu nggak dia semuanya? Kakinya kena kayu juga Jami, kakinya patah. Terus Jami sekuat tenaga bilang gini, ya Allah, gempa ya Allah, gempa ya Allah. Soleh, kamu sudah menyelamatkan aku, Soleh. Soleh, kamu sudah menyelamatkan aku. Diangkat sekuat tenaga dibalik. Soleh. Dibalik Solehnya. Terus Jami bangun dalam keadaan kaki masih sakit. Soleh bangun, Soleh. Soleh maafin aku, Soleh. Soleh, kamu sudah minta maaf sama aku. Aku marah. Soleh bangun. Kamu menyelamatkan nyawa aku, Soleh. Soleh bangun. Tapi Soleh masih nggak sadarkan diri adik-adik semuanya. Giginya sampai ada yang patah beberapa giginya. Terus kemudian Soleh tidak sadarkan diri, ditarik sama Jami. Karena apa? Kalau sudah gempa, biasanya orang ribut ada namanya tsunami. Tsunami itu apa adik-adik? Air dari laut datang ke daratan, menyapu semua rumah-rumah. Pas Jami mendengar begini nih, tsunami. Langsung Jami bilang gini, Soleh, ayo bangun, Soleh. Ada tsunami, Soleh. Nanti kamu malah hanyut ke bawah air laut, Soleh. Soleh. Bangun, Soleh. Ayo bangun. Maafin aku, Soleh. Dipeluk kencang supaya bangun. Bangun. Ayo bangun, Soleh. Maafin aku, Soleh. Bangun. Tetap tidak bangun. Sekuat tenaga, tahu nggak adik-adik semuanya? Soleh ditarik sama Jami. Padahal Jami kakinya masih dalam keadaan sakit, kakinya patah, diseret keluar sambil nangis. Jami bilang begini, maafin aku Soleh, ayo keluar Soleh, keluar dari rumah ini Soleh, ayo, kamu nggak boleh meninggal, kamu nggak boleh mati, kamu harus hidup Soleh, kamu harus ajarin aku kebaikan Soleh, ayo Soleh, sahabat aku Soleh. Maafin aku sudah 3 hari diamin kamu, padahal kamu minta maaf. Maafin aku, ditarik sekuat tenaga, ditarik kencang sambil Jami bilang, ya Allah, ampuni aku ya Allah, ampuni aku ya Allah, kasih umur panjang Soleh ya Allah, aku pengen bersahabat sama Soleh karena Allah. Ditarik sekuat tenaga. Pas sudah sampai keluar di tempat yang lebih tinggi, tahu nggak adik-adik? Soleh langsung duduk di sebelah, Jami duduk di sebelahnya. Soleh bilang begini, bangun, Soleh bangun, Soleh bangun. Tapi Soleh masih terus mengalir darah dari telinganya, masih terus mengalir darah dari hidungnya, masih belum sadarkan diri. Jami nangis makin kenceng bilang, ya Allah, kasih umur panjang teman aku yang namanya Soleh. Ya
Allah, aku sombong ya Allah. Aku sombong ya Allah. Kemana aku sudah meninggal ya Allah. Ya Allah. Pas lagi nangis teriak-teriak, tahu nggak teman-teman? Tahu-tahu Soleh matanya terbuka. Matanya terbuka. Setelah matanya terbuka, Zami langsung berhenti nangisnya Zami. Soleh, Soleh kamu masih hidup Soleh. Soleh kamu masih hidup. Matanya Soleh terbuka. Setelah terbuka, senyum seperti ini. Setelah senyum tipis dan bilang apa coba? Zami, Soleh, kamu masih hidup Soleh. Zami, Soleh ya, Soleh ya, Soleh ya, Soleh ya. Ketika bilang Soleh ya sampai 3 kali, perlahan-lahan matanya Soleh mulai tertutup, dan sudah mulai tidak ada napasnya. Dan malaikat Israel menjemput Soleh. Malaikat Israel mencabut nyawa Soleh. Dan pada saat itu pula Soleh sudah tidak hidup lagi di dunia. Soleh sudah keluar. Jasadnya sudah berpisah dengan ruhnya. Nyawanya sudah dicabut. Dan Zami tambah nangis makin kencang. Karena setelah mendengar suara Soleh ya, dipegang jantungnya, dadanya dipegang, tangannya dipegang. Sudah tidak ada detak nadinya lagi. Sudah tidak ada napasnya lagi. Zami langsung bilang begini, Soleh bangun Soleh. Kamu nggak boleh mati Soleh. Kamu nggak boleh meninggal Soleh. Aku pengen Soleh. Aku pengen baik. Aku pengen baik kayak kamu. Ayo bangun. Aku menyesal. Aku menyesal jahat sama kamu. Aku menyesal sombong. Aku menyesal bersahabat sama kamu bukan karena Allah. Mentang-mentang aku orang kaya. Mentang-mentang aku keren, mentang-mentang aku banyak uang. Bangun ya Allah, bangunkan Soleh. Adik-adik semuanya, apabila datang yang namanya kematian, ya tidak ada yang bisa majukan, tidak ada yang bisa mundurkan. Mau tentara, mau presiden, mau orang kaya, mau orang hebat, kalau sudah datang waktunya mati. Maka dari itu, apa yang terjadi? Yang terjadi dilakukan sama Zami. Zami langsung napasnya. Ya Allah. Nggak kuat napas, lama-lama apa? Zami akhirnya pingsan. Pingsan Zami. Sambil pingsan dalam pelukan sahabatnya. Sambil memeluk sahabatnya yang namanya Soleh. Setelah itu adik-adik semuanya, apa yang terjadi? Zami baru sadar, membuka matanya, sudah ada di rumah sakit. Sudah ada di rumah sakit Panembahan Senopati namanya. Rumah sakit umum daerah yang ada di daerah Bantul. Apa yang terjadi? Setelah bangun Zami sadar, Zami bilang begini nih. Mana? Soleh mana? Mana Soleh mana? Di sebelah sudah ada ayahnya Zami. Ayahnya Zami bilang begini. Zami, yang sabar ya. Yang sabar kenapa? Soleh sudah meninggal dunia. Soleh sudah bahagia. Soleh sudah dikuburkan, Soleh sudah dimakamkan. Gak boleh meninggal, gak boleh mati Soleh. Aku belum minta maaf, aku malah jahatin dia, aku belum minta maaf. Ya sudah, yuk. Sekarang ayah ajak kamu ke kuburannya. Ayah ajak kamu ke makamnya Soleh. Ayo ayah. Ke makamnya Soleh, ke kuburannya Soleh ya Allah ya. Aku mau minta maaf di hadapan kuburan, di hadapan makamnya Soleh. Dituntun sama ayahnya pakai kursi roda. Dituntun perlahan-lahan, sepanjang perjalanan nangis nggak berhenti Soleh. Nangis nggak berhenti dan bilang, ya Allah,
Aku janji ya Allah, aku janji jadi anak yang soleh seperti sahabatku yang namanya Soleh. Aku nggak mau menyesal seumur hidup ya Allah. Aku pengen bahagia di dunia bersama semua sahabat-sahabat aku. Dan aku juga ingin bersama-sama di surga ya Allah. Ya Allah, dibawa perlahan-lahan sampai ke pemakaman, sampai ke kuburan. Didorong pelan-pelan, kemudian Zami turun dari kursi roda, duduk bersimpuh di hadapan kuburannya Soleh, dan bilang seperti ini, sambil meneteskan air mata, dan bilang, Soleh, aku janji Soleh, aku janji, walaupun kamu sudah ada di dalam kubur, walaupun kamu sudah meninggal, tapi kamu Soleh tetap ada di dalam diriku. Aku janji akan menjadi anak yang soleh. Aku janji akan menjadi anak yang baik. Aku janji akan seperti kamu Soleh. Langsung berdoa. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Ya Allah, ampunlah dosa-dosa Soleh ya Allah. Aku janji ya Allah akan terus berbuat baik. Terus kemudian Zami berbalik dan peluk ayahnya. Minta maaf sama ayahnya. Adik-adik semuanya, kisah itu adalah kisah nyata terjadi itu di Yogyakarta. Itu adalah dua-duanya sahabat KAD yang tinggalnya di Jogja. Menyesal seumur hidup karena kesombongannya. Menyesal seumur hidup karena sombong kepada sahabat-sahabatnya. Nah, adik-adik semuanya, Kak Ade tanya sama anak-anak di SD IT yang keren, SD dari kelas. Kak Ade tanya, cukup tunjuk tangan. Siapa yang sayang sama sahabatnya? Turunin lagi. Siapa yang kangen sama teman-teman di sekolah? Turunin lagi. Siapa yang kangen sama bapak ibu guru di sekolah? Turunin lagi. Siapa yang sayang sama orang tua? Subhanallah. Kade tanya lagi. Siapa yang sayang sama mama? Umi? Ibu? Subhanallah. Turunin lagi. Siapa yang sayang sama ayah? Kade tanya sama teman-teman semuanya. Jujur ya. Siapa yang pernah selama pandemi di rumah ini pernah ngelawan sama mama atau sama papa? Jujur. Subhanallah, ada yang tunjuk tangan jujur. Ada yang pernah ngelawan, subhanallah. Surga, nanti masuk surga jujur. Subhanallah, ada yang angkat tangan, keren. Ya Allah. Siapa yang selama di rumah pernah kesel sama mama sama papa? Pernah kesel? Siapa yang di rumah pernah bohong sama orang tua? Jujur. Masuk surga jujur. Ayo, siapa yang pernah bohong sama orang tua? Subhanallah, ada yang tunjuk tangan banyak. Subhanallah, jujur. Syaratnya masuk surga adalah jujur. Ya. Kade tanya, siapa yang kangen banget sama sahabat-sahabatnya? Kade tanya, siapa yang pengen buru-buru berangkat ke sekolah? Kade tanya lagi, siapa yang sayang sama orang tua? Kalau sayang sama orang tua, yuk sekarang mumpung masih di rumah, lagi ada di rumah, yang mamahnya atau orang tuanya ada di sebelahnya, ayahnya, ibunya, saudaranya, atau siapapun yang ada di sebelah kita, sekarang Kade minta cari mereka, peluk dan minta maaf. Ayo cari mereka semuanya. Ayo cari mereka. Ayo cari mamanya, kakaknya, adiknya, cari semuanya. Ayo dipeluk mereka, dipeluk yang kencang mamahnya, ayah bunda yang hadir yang ada di sebelahnya atau saudaranya atau orang tuanya. Peluk mereka dengan penuh kasih sayang, peluk. Silahkan dipeluk yang kencang.
Dipeluk Bunda, Yanda dipeluk anak-anaknya ya Allah. Peluk yang kencang. Sekarang lagi wabah, lagi zamannya wabah. Jangan sampai kita menyesal seumur hidup. Jaga anak-anak kita dengan sepenuh hati. Didik mereka dengan sepenuh hati. Melayani dengan cinta, mendidik dengan sepenuh hati, melayani dengan cinta. Peluk yang kencang, teman-teman bilang, Mama, aku sayang sama Mama. Ayo peluk sambil bilang, ayo. Mama, peluk yang kencang. Bilang sama Mama begini, bahagia di dunia, bersama di surga. Bilang, bahagia di dunia, bersama di surga. Peluk lagi yang kencang. Bilang sama Mama, maafin aku ya. Papa maafin aku ya. Kakak maafin aku ya. Sahabat semuanya maafin aku ya. Nanti aku kelak pengen jadi anak yang hebat. Pengen bikin bahagia orang tua. Pengen bikin Mama bangga. Nah, ada deh semuanya. Itu kurang lebih cerita dari Kak Adil. Bismillah, mudah-mudahan di SDIT yang keren ini tidak ada yang terjadi seperti itu. Sampai menyesal seumur hidup karena berbuat salah kepada sahabatnya. Sampai menyesal seumur hidup karena berbuat tidak baik kepada sahabat-sahabatnya. Menyesal seumur hidup karena kelakuan yang tidak baik yang kita lakukan. Ya, itu kurang lebih ada deh semuanya. Terus sebelum tadi tutup, coba perhatikan baik-baik. Ayah Bunda, ini buat pelajaran kita semuanya. Nih, adik-adik semuanya coba lihat baik-baik sini. Yang sayang sama orang tua, yang sayang sama guru, yang sayang sama sahabatnya, lihat baik-baik sayang pintar. Lihat. Air ini warnanya putih. Air ini warnanya putih, bersih, dan suci. Lihat. Ya. Air ini putih, bersih, dan suci. Kita ini kalau sering berbuat baik, seperti ini. Badan kita, tubuh kita putih, bersih, dan suci. Lihat. Seperti ini. Waktu kita baru lahir, kita juga putih, bersih seperti ini. Tapi apa yang terjadi? Tahu nggak adik-adik? Kalau mau masuk surga, syaratnya seperti ini. Putih, bersih, dan suci. Tapi apa yang terjadi adik-adik semuanya? Ada yang ngelawan sama orang tua. Ada yang ngelawan sama orang tua. Yang tadinya putih seperti ini, ngelawan sama orang tua, berubah begini. Ada yang bohong. Perlahan-lahan yang tadinya putih, bersih, dan suci berubah seperti ini. Ada yang terdengar waktu azan malah asik main handphone. Malah asik di depan TV. Sholatnya dilupakan. Lihat. Lama-lama seperti ini. Punya sahabat, bersahabat bukan karena Allah. Tapi bersahabat karena biar bisa nyontek. Biar bisa pacaran. Lihat apa yang terjadi. Kalau udah seperti ini, adik-adik semuanya, boro-boro bisa masuk surga. Boro-boro bisa masuk surga. Karena apa? Badan kita, diri kita kotor. Nauzubillahi min dzalik. Tuh, seperti ini. Kalau pengen masuk surga adalah syaratnya putih, bersih, dan suci. Kalau di antara adik-adik semua ada yang pernah bohong, ada yang pernah lupa nggak sholat, ada yang pernah ngelawan sama orang tua, ada yang pernah berantem, nggak apa-apa. Yang penting cepat-cepat kita bertaubat, cepat-cepat kita minta ampunan, berubah menjadi anak yang baik, supaya kita bisa masuk ke dalam surga. Apa yang terjadi? Coba lihat. Nih lihat, kalau kita berjanji berbuat baik, lihat. Nih, Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan baik-baik. Ya Allah, aku pengen masuk surga ya Allah. Aku pernah berbohong. Aku pernah ngelawan. Aku pernah berantem. Aku pernah nggak sholat. Aku pernah nggak puasa ya Allah. Aku pengen masuk surga ya Allah.
Tapi kalau bertaubat, lihat perlahan-lahan. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mau rajin sholat. Aku mau rajin beribadah. Lihat perlahan-lahan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita bertaubat, perlahan-lahan semuanya akan kembali menjadi putih dan bersih. Lihat. Ya Allah, aku janji ya Allah akan menjadi anak yang baik ya Allah. Aku ingin bahagia di dunia ya Allah, bersama-sama di surga ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Aku pengen jadi anak yang baik ya Allah. Aku pengen ngajak orang tuaku ke dalam surga ya Allah. Aku pengen ngajak teman-teman aku ke dalam surga ya Allah. Aku pengen ngajak guru-guru aku ke dalam surga ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikanlah aku anak yang baik ya Allah. Malah sudah putih bersih seperti ini, surga menanti kita. Surga menanti kita. Nanti di depan pintu surga jangan lupa ya adik-adik semuanya, panggil semua teman-teman kita. Panggil semua saudara-saudara kita. Panggil ayah ibu kita. Panggil bapak ibu guru kita. Di depan pintu surga kita bilang seperti ini. Malaikat, aku nggak mau masuk surga malaikat. Sebelum teman aku masuk surga juga. Sebelum bapak ibuku masuk surga juga. Sebelum guru-guruku di sekolah yang baik banget masuk surga juga. Oh, kalau sudah begini, langsung kita bersama-sama bilang, Bismillahirrahmanirrahim. Bersama-sama masuk ke dalam surga. Adik-adik semuanya, coba diangkat tangannya ke atas. Angkat tangannya. Tangan ke atas gini. Taruh di depan. Taruh di depan. Turunkan perlahan-lahan seperti ini. Yuk, semuanya kita baca doa untuk kedua orang tua. Supaya orang tua kita sehat, supaya orang tua kita panjang umur, sampai mereka bisa melihat kita jadi orang hebat. Sampai mereka bisa melihat kita jadi tentara, jadi dokter, jadi kiai, jadi pemain bola, jadi YouTuber, jadi orang-orang hebat. Ya, yuk, semuanya begini. Ikutin Kade. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu aku masih kecil. Amin. Sambil peluk mereka, ya Allah. Ya Allah, aku ingin orang tuaku masuk surga bersamaku, ya Allah. Aku sayang mereka, ya Allah. Aku sayang mereka, ya Allah. Ya, terima kasih dari Kak Ade. Kak Ade kembalikan kepada pembawa acara. Jangan pernah menyerah jadi orang baik, terus berbuat baik. Teman-teman semua kami doakan supaya cita-cita tercapai. Ya, terima kasih. Angkat tangannya ke atas. Ke atas. Angkat lagi. Sampai berjumpa lagi. Sampai berjumpa lagi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pengen Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Follow Instagramnya Kak Ade, namanya Kak Ade Bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bagaimana tadi ceritanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat Hari Anak Nasional. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tatap kameranya. Masih ada. Oke. Semuanya dijaga. Matanya ke kamera, handphone atau laptop masing-masing. Oke. Dalam hitungan ketiga, ikutin Bu Ir ya. 1, 2, 3. Bahagia di dunia bersama di surga. Insya Allah, alhamdulillah. Anak soleh-soleha, terima kasih pada acara pagi hari ini sudah bersimak, sudah antusias, sudah meluangkan waktu. Terima kasih pada ayah bunda atau keluarga yang mendampingi Ananda di rumah. Bu Ir pamit apabila ada salah-salah kata. Bu Ir mohon maaf. Ya, sebelumnya Bu Ir pengen dong dengar kalian salaman jarak jauh. Oke, ikutin Bu Ir ya. Kalau Bu Ir bilang kedipkan matanya, kalian deketin kamera terus kedipin matanya. Oke? Hai kawan, apa kabarmu? Saya baik-baik saja. Kedipkan matamu, goyang ke kanan, oi goyang ke kiri, oi putar putar putar, lalu bersalaman. Alhamdulillah sehat. Bu Ir akhiri dengan kita bacaan kafaratul majlis. Yuk semuanya baca doa. Kita berdoa, siap tangan diangkat, kepala menunduk. Mulai. Allah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Kalian istirahat sebentar, terus nanti kalian gabung di Zoom kelas masing-masing. Oke? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hitungan ketiga, Bu Ir ambil foto ya. Ayo semuanya. Satu. Kita berikan senyum dan gaya termanis kalian. 1, 2, 3. Tahan. Ambil nafas ya. 1. Aku boleh ngomong nggak, Bu? Aku boleh ngomong nggak, Bu? Berekam.
Dadah semuanya. Dadah Zaidan, dadah Zaidan, dadah Zaidan. Udah, sini kita pindah dulu. Kenapa nggak dimatiin? Laba-laba bomba, babu roti dikirimin ke gerobak. Masih deket, Bu. Saya ketinggalan, kalau mau listrik aja. Boleh sayang, boleh keluar dari Zoom ini ya. Kalian boleh makan, boleh minum. Dan ya Bu ya. Assalamualaikum. Boleh. Oke, bye-bye. Nanti ditunggu ya kelas masing-masing. Bye-bye. Istirahat sayang. Assalamualaikum Bu.